Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan diskusi acara diseminasi. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di acara kita pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai tertib acara pada hari ini. Yang pertama itu doa pembuka, yang pengantar dari moderator yaitu saya sendiri. Yang ketiga, kata sambutan dari calon guru penggerak. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakilinya. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan nanti oleh Ibu calon guru penggerak. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, refleksi. Dan yang kedelapan, doa penutup. Masuklah kita acara yang pertama, yaitu doa pembuka. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya masuklah kita acara yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Ibu calon guru penggerak. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator. Selamat siang Bapak Ibu. Kurang semangat. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, puji dan syukur kita menjadikan kehadirat Tuhan pada saat ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu, rekan sejawat saya yang ada di sekolah ini. Terima kasih saya sampaikan buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk hadir dalam acara diseminasi kita pada saat ini. Semoga acara diseminasi kita pada saat ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di dalam aktivitas kita dan bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Saya rasa sekian dan terima kasih kata sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu calon guru penggerak. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakilinya. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Senantiasa mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan acara diskusi diseminasi yang akan kita laksanakan. Kemudian kepada Ibu Bersondang sebagai calon guru penggerak angkatan 10, kami dari perwakilan kepala sekolah mengucapkan semoga sukses, kiranya segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Demikian sambutan saya mewakili kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang mewakili kepala sekolah. Selanjutnya, mari kita masuk acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami harap kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak.
Ya, terima kasih. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selanjutnya masuk lagi ke acara yang kita tunggu, yaitu pemaparan materi desiminasi pemaparan materi desiminasi kepada Ibu Nur Sondan. Kepada Ibu Nur Sondan kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Pada saat ini kita akan memulai acara desiminasi budaya positif yang mana acara pada saat ini desiminasi budaya positif akan saya bawakan sendiri, yaitu sebagaimana saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya supaya kita sama-sama bisa mempraktekannya di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjut ke dalam materi kita pada saat ini, kita akan ice breaking dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu? Oke. Nah, ice breaking pada saat ini yaitu tentang abu dan abi. Nah, saya minta sekarang untuk berpasangan dulu. Cari pasangannya boleh bapak-bapak ke bapak-bapak, ibu-ibu ke ibu-ibu, atau boleh yang mana saja. Bapak-bapak ke bapak-bapak kalau enggak. Oke, berhadapan-hadapan dulu Pak Bu, berhadapan-hadapan dengan pasangannya. Nah, kali ini yang kita adalah abu dan abi. Jadi, Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu abu atau abi. Konsultasi diskusi dengan siapa yang abu dan abi. Oke, sudah dapat? Nah, kita lanjut. Kalau sudah dapat, nanti saya panggil abu, saya panggil begitu kan? Berarti posisi tangannya begini, seperti mau salaman tapi tidak sampai. Posisinya coba dibuat. Oke. Ketika saya bilang abu, yang namanya si abu, dia menangkap tangan teman. Nah, yang abi yang tidak saya sebut, hindarkan tangannya, jangan sampai ditangkap. Oke ya? Oke ya Mbak ya? Dia nanti
sesuatu. Oke, siapa Bapak Ibu? Pemanasan. Abu. Belum. Coba posisi tangannya seperti ini semua. Iya, konsentrasi. Sudah tahu namanya siapa kan? Si Abu atau si Abu. Oke, siap-siap. Kalau saya panggil si Abi, berarti si Abi yang menangkap. Si Abunya yang menghindar. Oke, siap ya? Konsentrasi. Abi. Diingat namanya Bu, coba diingat. Kalau saya sebut namanya si Abu, berarti si Abu yang menangkap. Yang nggak saya sebut menghindar. Oke, siap ya Pak Soleh? Oke, Abu. Posisi tangan begini posisi tangan. Iya Bu, selalu begini. Oke, coba Bu tunjukkan apa nggak dia? Nah, oke, siap untuk memangsa ya? Yang saya panggil yang memangsa. Iya, yang tidak saya sebut masih dari tangannya, jangan sampai kambil gitu. Oke, fokus. Abi. Dapat. Ayo kita ulang sekali lagi. Abi. Sudah bisa sekali lagi ya, sekali lagi. Fokus dengan namanya. Abu. Sudah. Sekali lagi. Siap-siap, konsentrasi. Yang saya panggil yang menangkap. Abi. Oke, sudah bisa kita. Oke, Abu dan Bapak Abi. Oke Bapak Ibu, yang mana ini adalah konten desiminasi kita yang pertama, yaitu nanti kita belajar tentang konsep dasar disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada 5 posisi kontrol, yang kelima ada 3 restitusi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Ini adalah daftar isi yang akan kita pelajari pada materi pada saat ini. Iya, kita masuk ke dalam konsep dasar disiplin positif. Di sini ada mengatakan rumah adalah rumah dan keluarga merupakan tempat belajar dan menerima pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap individu. Artinya dari rumahlah anak-anak kita itu dibentuk di awal. Nah, ketika mereka di rumah sudah dibentuk, karakter mereka sudah dibentuk dari rumah, di sekolah kita mau yang mana dia bimbing bakatnya kemana, itulah tugas kita untuk mengarahkan mereka di sekolah ini. Kemudian orang tua memegang peran penting dan strategis dalam mengantarkan pendidikan bagi putra putrinya. Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan sangat bergantung pada kecakapan dan pola asuh yang dimilikinya. Jadi kunci utama pendidikan itu adalah berawal dari rumah dan orang tua Bapak Ibu sebenarnya. Kita hanya mengarahkan, hanya menuntun mereka kemana sebenarnya minat dan bakat mereka yang ingin mereka capai. Kemudian apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah disiplin yang dikerjakan karena dia memang betul-betul sudah sadar. Bukan karena dia melakukan sesuatu disiplin itu, nanti aku dihukum, nanti aku dimarahi, biar aku dapat hadiah. Sebenarnya bukan itu.
Yang sesungguhnya adalah disiplin positif itu dia ketika anak kita melakukan sesuatu peraturan yang berhubungan dengan disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, kesadaran sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan, bully dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik tersebut. Jadi ketika anak-anak kita sudah memasukkan mindset disiplin positif tadi dalam diri dia, tidak akan terjadi bully. Yang namanya kekerasan secara verbal. Bully itu adalah kekerasan secara verbal yang diberikan temannya ke temannya yang satu dengan tujuan mungkin ada sesuatu motivasi dari dalam diri yang melakukan bullying. Banyak motivasinya Bapak Ibu, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif itu mampu memahami dan mengontrol tindakan, kesadaran dan tanggung jawab, mengontrol diri sendiri dan orang lain. Kepada siswa, peserta didik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini ada manfaat dan tujuan disiplin positif. Yang mana manfaatnya itu untuk menumbuh kembangkan anak, membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak. Jadi sebenarnya komunikasi orang tua dan anak itulah yang paling penting, yang paling utama. Itulah dasarnya. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik dari dalam rumah, maka itu akan kelihatan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi ketika dia mendapatkan perkataan yang kasar dari rumah, itu akan terbawa di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Jadi ketika dia sudah sadar akan disiplin tadi, tantangan seperti apapun yang muncul, hasutan-hasutan seperti apapun yang muncul dari temannya, dari lingkungan, dia tidak akan terpengaruh. Dia akan bisa terus berjalan sesuai dengan jalan yang baik seperti itu. Tujuan kedisiplinan yaitu membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, kedisiplinan membantu anak untuk belajar bertanggung jawab dan mengendalikan diri mereka. Di sini ada teori kontrol atau disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Ada 4 Bapak Ibu di sini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Jadi yang mengontrol diri kita ini, kita tidak bisa dikontrol sama orang lain. Kita bukan robot. Hanya robot yang bisa dikontrol oleh orang lain. Tapi kalau diri kita tidak bisa, Bapak Ibu. Kita sendiri yang mengontrol. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan anak-anak, pasti ada tujuan. Dia melakukan ini pasti dia mempunyai tujuan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nanti di sini kita belajar tentang 5 posisi kontrol, apa-apa aja 5 posisi kontrol. Kemudian yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi nanti kita belajar juga di diskusi kita pada saat ini. Kemudian ini ada pertanyaan tematik buat kita. Sebagai guru, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif yang berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik? Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak itu? Kira-kira seperti apa? Apakah kita harus menakut-nakuti mereka? Apakah kita harus memberi hukuman ketika mereka melakukan kesalahan? Apakah kita harus memberikan mereka motivasi atau menuntut mereka, Bapak Ibu, menuntut mereka supaya mereka tidak berbuat kesalahan lagi? Nah, yang kedua pertanyaannya, apa hubungan
disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, ini ada pertanyaan yang pemantik yang kedua. Ini bisa terjawab nanti Bapak Ibu ketika kita berdiskusi dalam diskusi pada saat ini. Kemudian ini ada konsep disiplin, yaitu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan satu kepatuhan. Nah, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah ketika kita hukum anak itu sudah disiplin hadir? Sudah bisa kamu bilang seperti itu Bapak Ibu? Belum. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada stimulus respon versus teori kontrol. Di sini stimulus respon Bapak Ibu yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Pasti setiap orang tidak pasti setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Si A butuh dia harus dibujuk-bujuk, si B butuh dia harus dilihat-lihat, si C bisa bekerja sendiri. Pasti berbeda kebutuhan setiap anak didik kita di kelas. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi stimulus responnya yang kedua semua orang melihat hal yang sama. Sementara kata teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh Bapak Ibu, kita memberikan instruksi kepada anak murid. Coba kalian gambar seekor kambing. Pasti berbeda-beda gambar mereka. Ada yang kambingnya sedang makan rumput, ada yang kambingnya sedang tidur, ada yang kambingnya sedang punya anak banyak, pada kambingnya yang sedang minum air. Pasti berbeda-beda karena di setiap pemikiran orang itu tidak ada yang sama, itu maksudnya. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika dengan teman kita pun Bapak Ibu kita cerita apa yang ada di pikiran kita itu terkadang tidak sama dengan teman kita. Enggak lah, menurutku begini. Nah, jadi menurut teori kontrol tidak sama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa hubungannya? Nah, nanti bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini dikaitkan dengan profil belajar Pancasila. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Belajar Pancasila itu adalah lagunya ya kan Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, coba dulu Bapak Ibu berdiri dulu ya, supaya semangat. Alhamdulillah banyak pesan martabak, Christian Back susu kental.
Oke, baiklah Bapak Ibu, kita nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Tahu ya Bu Dewi ya? Oke. 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan dulu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ini ada 7 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada empati. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu ada 7. Yang pertama ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, ada kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ini berhubungan Bapak Ibu. Nah, kemudian oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik Bapak Ibu dari yang ke-7 tadi? Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai atau prinsip yang ada di sekolah Bapak Ibu? Mari kita jawab bersama-sama. Nah, ini juga bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai yang 7 tadi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya anak didik kita bisa mengerjakannya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini ada teori 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu, anak didik kita itu melakukan sesuatu supaya aku nanti jangan dihukum. Itu yang pertama motivasinya. Kita Bapak Ibu, dia cepat datang supaya nanti aku jangan dihukum. Dia mau ke depan supaya jangan dihukum. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya, nanti biar aku dipuji-ibu itu, majulah aku nanti biar dikasih ibu itu hadiah. Itu dia motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu yang ketiga ini yang harus kita tanamkan bagi anak-anak kita. Kemudian disiplin positif itu adalah motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Jadi ketika anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang baik, motivasi yang satu dan kedua bukan itu dari dalam diri, tapi dengan kesadaran diri. Oh yaudah, tanggung jawabku adalah peserta murid, berarti saya harus melakukan yang terbaik. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah saat ini? Coba Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu kalau melakukan sesuatu yang baik, misal dia menyapu, ada yang kotor, pas kita datang dia nyapu. Ada nggak motivasinya itu Bapak Ibu? Supaya apa?
Satu, supaya jangan dihukum tadi. Kemudian supaya dapat penghargaan atau pujian, ya kan Bu? Ya kan? Padahal dari tadi lewat-lewatinya ya ini sampah, begitu kita datang dia pegang sapu. Jadi dari aktivitas yang dilakukan tadi minimal 2 motivasi tadi pasti ada di dalam diri. Yang pertama supaya jangan dihukum kami nanti satu kelas, atau supaya dipuji ibu itu. Oke, itu yang terjadi pada saat. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada identitas yang gagal. Identitas yang gagal ini adalah termasuk dalam hukuman, Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita menghukum anak-anak itu berarti ada identitas gagal kita berikan kepada mereka. Ya apa itu? Yaitu korban mendapatkan keadilan. Ini kita biasanya hukum si A, hukum si A yang merasa melakukan sesuatu kejahatan, yang si B korbannya. Jadi si korbannya tadi merasa, udahlah senang dia. Padahal teman yang dihukum tadi pasti dia merasa senang atau tidak? Pasti dia merasa sedih, tersakiti, marah, kecewa. Itu pasti ada. Kemudian di sini ada identitas yang sukses, yang mana disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini adalah sesuatu yang dilakukan anak didik kita dengan sadar. Contohnya Bapak Ibu, dia hari ini piket, kemudian kelas ini kotor. Nah, dengan sadar dia tadi kalau ada yang kotor disapu tanpa harus ibu gurunya tambahkan dulu. Dia dengan sadar, oh kalau kelas kotor berarti harus disapu. Atau dia meminjam pinsel temannya yang si A, tiba-tiba patah pinsel tadi, dia tak sengaja mematahkan. Maka konsekuensi yang harus dilakukan dia mengganti pinsel tersebut, karena yang membuat patah adalah dia. Jadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Jadi supaya anak itu dia tanggung jawab ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, dia harus tahu apa konsekuensi yang harus dibuat seperti itu. Kemudian restitusinya yaitu korban mendapatkan ganti. Jadi nanti Bapak Ibu kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada satu kasus yang harus kita selesaikan. Kemudian ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, coba Bapak Ibu, yang pertama mengganti menghapus teman yang dihilangkan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman, dia dihukum karena dia terlambat. Yang ketiga, merapikan sapu atau alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berdiri di jam istirahat. Konsekuensi, oke. Yang keempat, mencatat 200 kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lihat. Oke, jawabannya benar. Ini yang biru termasuk dalam konsekuensi, sedangkan yang orange ini, coklat ini termasuk ke dalam hukuman. Jadi itulah perbedaan antara si konsekuensi dan si hukuman. Konsekuensi itu ketika dia melakukan kesalahan, dia harus tahu apa akibatnya. Kemudian di sini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman, Bapak Ibu. Ternyata ketika kita melakukan penghargaan, memberikan hadiah bagi anak murid misalnya yang bisa menjawab pertanyaan ibu kasih hadiah. Ternyata itu suatu hukuman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pertama dia akan menimbulkan persaingan. Contoh, coba lah Bu, aku lagi mau menjawab pertanyaan yang berikutnya Bu. Persaingannya hanya untuk mendapat hadiah. Kemudian menghukum bagian
tidak mendapatkan. Jadi teman-teman yang nggak dapat itu, yang nggak bisa menjawab itu, kita menghukum secara nggak langsung mereka. Mereka nggak dapat ya itu. Jadi dia dalam hatinya seperti ini. Ya udah, pasti dia juga nih nanti itu dapat dia. Ah udah, ngapain kita jawab, kan salah. Nah, kemudian mematikan kreativitas sama. Ah dia aja yang masih disuruh itu. Mana pernah kita disuruh, capek kita tunjuk tangan. Kemudian menurunkan ketepatan. Dari itu, udahlah, nggak usah, biar aja lah. Si Anton yang terus itu, orang yang pintar kok di kelas ini, padahal belum tentu. Pintar akademik belum tentu dia kreatif. Kemudian kecewa bila tidak mendapatkan. Aduh, aku tadi jawab ini, masa si Ani itu yang diapa? Kan aku tadi yang duluan. Kita menghukum dia itu sebenarnya. Kemudian ketergantungan dalam jangka panjang. Nanti dia tergantung. Bu, gak ada hadiahnya, Bu. Dia nanti akan menuntut terus. Bu, kasihlah Bu lagi hadiahnya, Bu. Nah, itu adalah hukumannya bagi mereka. Jadi ternyata ketika kita memberikan hadiah bagi mereka atau memberikan bentuk lain dari penghargaan, itu suatu hukuman bagi anak didik kita. Kemudian bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila kita melakukan kesalahan? Apa yang akan dilakukan? Nah, di sini ada restitusi, Bapak Ibu. Yang mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, bukan hukuman solusinya, tapi kita melakukan restitusi kepada mereka. Kemudian guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, dia sadar ketika dia melakukan kesalahan, ya Bu, saya salah, saya minta maaf. Seperti itu. Itu harus keluar dari kata-katanya sendiri. Kenapa bisa keluar? Ketika dia sudah sadar dan melakukan satu kesalahan. Nah, restitusi ini yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Ya Bu, saya minta maaf, tadi saya nggak sengaja kesenggol Bu. Kemudian memperbaiki hubungan. Otomatis kalau dia sudah direstitusi nanti ketika melakukan kesalahan, otomatis hubungan dia dengan teman yang satu lagi akan diperbaiki. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada mereka solusinya bagaimana. Bukan kita paksa. Baiklah, kamu harus mengganti 10 kali lipat. Bukan seperti itu. Kita tidak memaksa. Kita kasih mereka solusi supaya solusi yang mana yang mau mereka pilih, seperti itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, tadi kesadaran diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Misalnya dia mencuri uang teman, pasti ada dasarnya dia mencuri uang itu. Nah, di segitiga restitusi inilah tugas kita untuk menggali kenapa, apa sebabnya. Kemudian solusinya kita berikan, kita tawarkan kepada mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu setiap manusia pasti membutuhkan. Yang mana yang pertama itu bertahan hidup, Bapak Ibu. Pasti kita mau bertahan hidup. Gak ada orang yang mau mati, pasti mau hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak-anak itu dilahirkan, dibesarkan, pasti dia pengen mendapatkan kasih sayang, baik dari orang tua, dari teman, dari guru, dari tetangga, dari keluarga, itu pasti, Bapak Ibu. Dan dia pengen diterima, diakui keberadaannya. Itulah dia kebutuhan yang kedua. Yang ketiga penguasaan. Kemudian yang keempat kesenangan, Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak mau senang? Ibu-ibu yang jangankan anak murid kita aja pengen senang. Nggak ada kita yang nggak, ya yang pengen sedih. Semua kita pengen senang. Kemudian yang terakhir kebutuhannya yaitu kebebasan. Kita pengen itu hidup itu tidak dikekang, ya kan? Begitu juga dengan anak didik kita, Bapak Ibu. Mereka nggak suka dikekang.
harus begini, harus begini. Jangan mereka, kita mau begitu. Kalian nggak boleh, nggak boleh. Pasti kita tidak senang. Kalau kita sudah tidak senang, apapun yang kita lakukan pasti ada 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 sesuatu yang mengganjal di situ. Walaupun kita lakukan. Teori Maslow mengenai kebutuhan tadi ada lima kebutuhan tadi. Yang pertama kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima, kemudian kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kebutuhan untuk kesenangan, kemudian kebutuhan untuk penguasaan. Nah, mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Nah, kenapa? Ini awalnya kita bisa mengenal anak kita itu dari dasarnya dia seperti apa, keluarga seperti apa, dia pengennya apa, dia sukanya apa, dia hobinya apa, dia kesehariannya apa, dia sukanya apa. Itu harus kita pahami sebenarnya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang 5 tadi harus kita pahami dalam anak didik kita itu, supaya setiap kali dia melakukan satu kesalahan kita bisa mencari solusinya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini harus kita buat di dalam setiap kelas. Contohnya seperti ini, kita melakukan diskusi pada saat ini. Pasti supaya diskusi ini berjalan dengan lancar, pasti kita mau ada sesuatu yang harus kita sepakati bersama. Nah, kalau sekarang saya tanya Bu, yang harus buat supaya kelas kita itu berjalan dengan lancar, nyaman, anak-anak tidak merasa dikekang. Saya akan membagikan Bapak Ibu sticky note-nya, boleh satu aja diisi di sini, baru nanti silahkan ditempel di depan. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas ini contohnya tidak terlambat masuk ke kelas. Kalau mau pergi, kalau mau keluar, kalau mau izin keluar harus permisi, misal. Kalau ada yang berbicara harus dihormati, misal. Kira-kira apa keyakinan kelas kita yang harus kita buat supaya kelas kita ini bisa menjadi kelas yang nyaman, tidak ada paksaan, tidak ada anak-anak merasa nyaman di dalam. Ayo. Yang sudah siap boleh ditempel di sini, Bapak Ibu. Apa kira-kira yang harus kita yakinkan? Kita buat keyakinannya supaya di kelas itu pembelajarannya aman, nyaman, tentram. Kalau misalnya kalau ada teman yang berbicara harus didengarkan, atau kalau ada sampah silakan diambil, atau kalau ada teman yang sakit harus dilaporkan kepada ibu guru, misal.
Baik Bapak Ibu, di sini ada saya bacakan ya, tertib dalam kelas selama guru menerangkan pembelajaran. Nah, tertib dalam kelas selama guru menerangkan pembelajaran. Oke. Yang kedua, adanya interaksi yang baik antara guru dan peserta didik. Oke, berarti komunikasi. Sopan santun harus diterapkan sesama kawan atau wali kelas. Kemudian, kalau sedang belajar tidak boleh berbicara di dalam kelas. Kemudian suasana kelas bersih, guru yang disenangi. Kemudian sebelum masuk kelas harus bersih dan rapi, saling menghormati. Oke, keyakinan kelasnya sudah dapat. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan dari keyakinan kelas tadi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu sesuatu yang kita sepakati dengan murid, itulah keyakinan kelas. Jadi tadi tertib dalam kelas selama guru menerangkan, setuju semuanya kita buat ini? Setuju. Oke, kita masukkan dia di dalam tertib, kita tuliskan nanti di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama, tertib di dalam kelas. Kemudian keyakinan yang kedua, suasana kelas bersih, guru yang disenangi. Oke, berarti keyakinan kelasnya apa, kita bikin bahasanya? Menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, sopan santun harus diterapkan sesama kawan atau wali kelas. Berbicara yang sopan terhadap teman dan guru. Oke. Kemudian ada tadi sebelum masuk kelas harus bersih dan rapi. Berarti kita buat di sini, kita buat bersih dan rapi sebelum masuk kelas. Kemudian yang kelima, tertib di dalam kelas selama guru menerangkan. Oke, berarti tertib. Oh, tadi udah masuk ke nomor 1. Tertib di dalam kelas. Kemudian adanya interaksi yang baik antara guru dan peserta didik. Berarti kita buat komunikasi yang baik antara murid dan guru. Nah, di sini ada keyakinan 5 keyakinan kelas ini. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, tertib di dalam kelas setuju? Setuju. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas setuju? Yang ketiga, berbicara yang sopan terhadap teman dan guru? Setuju. Kemudian yang keempat, bersih dan rapi sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi sebelum masuk ke dalam kelas harus bajunya harus dimasukkan, harus rapi, harus bersih. Yang terakhir, komunikasi yang baik antara murid dan guru, menjaga kesopan santunan. Setuju ini kira-kira kita buat keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu, baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita sepakati bersama anak-anak kita buat nanti kira-kira gimana ya kelas itu supaya baik,
Siapa yang mau memberikan masukan? Oh Bu, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu suatu keyakinan kelas. Boleh kita masukkan di dalam keyakinan kelas. Nah, sementara perbedaannya dengan peraturan kelas itu, kalau peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat hanya ibu gurunya saja, muridnya tidak dilibatkan. Itulah dia kalau peraturan. Sementara kalau keyakinan bersama-sama diskusi dengan anak didik kita. Kemudian, mengapa keyakinan kelas penting? Kenapa Bu? Kalau tadi kita buat seperti tadi dengan murid-murid kita, kenapa penting? Supaya pakai Bu ya. Karena Mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Karena untuk terbentuknya suatu budaya dalam satu lingkungan pasti ada interaksi dua pihak antara guru dan murid. Jadi untuk membuat suatu budaya yang positif antara guru dan murid, berarti harus ada kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid. baik, terima kasih Bu Dewi, jawabannya luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Bu Dewi dulu lah. Nah, kenapa keyakinan kelas itu penting? Karena tadi keyakinan kelas itu sudah kita tetapkan secara bersama-sama. Otomatis kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sepakati dan kita yakinkan. Oke, kemudian, nah nilai kebajikan yang ketujuh. Di sini Bapak Ibu ada peraturan, ada nilai kebajikan. Yang pertama dilarang buang sampah sembarangan. Nilai kebajikan yang ketujuh adalah untuk kebersihan, menjaga kebersihan. Kemudian dilarang merokok. Itu nilai kebajikannya untuk menghargai orang lain, menghargai di samping kita, pokoknya menghargai. Kemudian ketiga, kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah nilai kebajikannya komitmen. Kemudian matikan komputer setelah digunakan. Itu berarti tanggung jawab. Yang keenam, wajib menggunakan masker. Ini pada waktu COVID kemarin. Untuk apa nilai kebajikannya? Untuk keselamatan kesehatan. Dilarang berlari. Tujuannya untuk keteraturan dan kedamaian. Bagaimana menyusun nilai kebajikan di sekolah? Nah, tahapannya yaitu lihat daftar nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang tadi muncul nilai kebajikan dari Ibu, kita lihat daftarnya. Kemudian tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi. Kira-kira fokusnya kita kemana? Hanya ke tanggung jawab kah? Hanya ke sopan santun kah? Hanya ke bersihan kah? Itu dia. Kemudian sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama atau diskusikan kembali. Kemudian yang keempat, sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster atau media sosial sekolah. Itu dia tahapannya Bapak Ibu. Kemudian setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas? Nah, membuatnya yaitu yang pertama harus punya tujuan. Tujuannya itu ya untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan sukacita, bahagia, sehingga materi yang diajarkan guru lebih mengerti. Kemudian kalau untuk pencapaiannya apa? Yaitu suasana pembelajaran yang kondusif, tidak ribut, tidak gaduh, tidak terlalu senyap pun tidak menjamin itu kondusif juga Bapak Ibu. Menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, ini pembentukan keyakinan di sekolah. Ini contohnya Bapak Ibu. Saya anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan kelas. Saya anggota kelas perlu senang. Nah, tadi ingat disambungkan ke dalam 5 kebutuhan dasar yang tadi Bapak Ibu. Kemudian saya anggota kelas perlu saling menghargai.
tidak menjadi takut dia, Bapak Ibu. Ada anak-anak yang takut masuk ke dalam kelas. Kenapa? Takut kepada gurunya. Gila kan dulu kamu takut. Seperti itu. Jadi ketika dia merasa takut, salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu ada. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan baik Bapak Ibu. Itulah tadi 5 posisi kontrol kita. Sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Yang mana segitiga iya, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yang bagian alasnya itu menstabilkan identitas. Yang mana yang menstabilkan identitas ini, kita stabilkan dulu suasananya. Kita bilang dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya, kita stabilkan dulu suasana yang panas tadi, misalnya ada suatu kasus, kita stabilkan dulu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dengan kata-kata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, seperti yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu. Kemudian kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Siang Sarah. Baik Bapak Ibu ada. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Ada Masa aku video. dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal.
Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini menstabilkan dia Bapak Ibu ya. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan. Baik, ini ada validasi tindakan yang salah. Masa saya diam saja Pak? Ya saya, masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Ini sudah mulai menurun Bapak Ibu. Emosinya sudah mulai menurun. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, sini mereka mencari solusinya. Baru saja. Nah, jadi seperti itu kurang lebih segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada satu kasus, kita stabilkan dulu dia. Jangan langsung kita bentak-bentak. Kamu pulanya, kamu tadi begini. Itu sudah satu langkah yang salah. Jadi kita stabilkan dulu emosinya supaya dia tidak marah-marah dengan kata-kata yang bisa menyentuh hatinya, dengan kata-kata yang tadi Bapak Ibu yang mana pada saat menstabilkan itu kita bilang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu pasti pernah setiap orang itu pasti punya kekurangan. Setiap orang kan setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Dengan kata-kata seperti itu dia akan otomatis stabil emosinya yang tadi mencak-mencak nanti akan stabil pelan-pelan amarahnya akan seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu sedikit banyaknya tentang segitiga restitusi. Kemudian dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrol saat ini, bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini kita terapkan bagi anak supaya mempunyai tujuan yang baik. Kemudian di sini ada program kebajikan yang mana apresiasi atau pengakuan boleh dilakukan. Tadi Bapak Ibu, apresiasi atau pengakuan pujian boleh dilakukan, tidak dilarang, tapi hendaknya diberikan secara khusus dan diberikan secara pribadi, diberikan kepada murid bergantian. Jadi pada sehari ini mungkin laki-laki dulu dapat, kemudian besok perempuannya, atau ketika dia kita kasih secara pribadi, kita panggil anaknya, kita tatap muka 4 mata, kita berikan dia apa yang
harus yang ingin kita berikan seperti itu. Jadi kemudian diberikan secara konsisten. Bisa contoh yang jualan kelas tadi, tidak salah kita berikan hadiah Bapak Ibu, tapi secara konsisten kita lakukan supaya menjadi motivasi kepada yang lain. Kemudian berfokus pada proses. Kemudian Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, ini pembukaan. Ketika kita melakukan satu pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembukanya yang pertama saya perhatikan kemarin kata-katanya, atau saya menghargai kamu, atau terima kasih untuk. Kemudian dengan kebajikannya itu ketika kita bilang saya perhatikan kamu, rasa empatimu besar sekali. Kemudian saya menghargai kepedulianmu, bisa terima kasih untuk rasa tanggung jawab ini. Kemudian situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian situasi yang kedua pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, misal dia membantu atau menjadi tutor sebaya, kita berikan dia pengakuan tadi, kita berikan dia apresiasi tadi. Kemudian kasus yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawab ketika dia memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dia pungut sampah Bapak Ibu, pungut sampah. Nah, kita kasih dia, terima kasih ya rasa tanggung jawab hari ini seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulan. Nah, tugas dan peran, mari menyusun langkah dan strategi yang konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dilaksanakan secara konsisten, mengayomi dan bertanggung jawab serta melakukan ikhlas dari hati. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itulah sedikit banyaknya diskusi kita pada saat ini. Kemudian untuk mengakhirinya saya ingin satu orang Bapak Ibu merefleksikan apa yang sudah kita diskusikan pada saat ini, mulai dari disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian ketiga restitusi. Baik, ada Bapak Ibu yang mau memberikan kesimpulan, memberikan refleksi untuk kita bagaimana diskusi kita pada saat ini, kira-kira menyenangkan atau tidak, seperti itu. Ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Terima kasih kepada Ibu. Mulai dari pembentukan budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian pengenalan terhadap 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan siswa. Nah, pemaparan Ibu pemateri sangat-sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Mudah-mudahan dapat dikembangkan lagi ke depannya untuk kita terapkan bersama-sama, karena itu menjadi inspirasi baru bagi kita semua rekan sejawat di dalam menumbuhkan budaya inspirasi dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan ke depannya kita semuanya bisa lebih banyak lagi belajar dari Ibu, dan bisa bersama-sama mewujudkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Demikian refleksi dari saya atas yang Ibu berikan pada hari ini. Terima kasih Ibu pemateri. Terima kasih Ibu refleksinya pada hari ini. Nah, kita tutup. Saya tutup materi kita pada hari ini. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Nusantara yang mana telah membagi ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan untuk anak didik kita. Selanjutnya kita tutup dengan doa ya Bu. Selanjutnya sudah selesai doa. Baiklah, untuk menutup materi pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa di doa. Doa selain saya. Terima kasih. Dan di mana tadi ada kata-kata saya yang ada yang salah, mohon maaf saya diberi kesalahan. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.